Pada saat deadline berakhir, terlihat Bu Nurul bolak-balik di depan ruang kelas Pak Windu. Saat itu, kebetulan kelas Bu Nurul bersebelahan dengan kelas Pak Windu. Terlihat Pak Windu sedang merapikan buku dan laptopnya. Pak Windu melihat Bu Nurul sudah berdiri di depan kelas, sedangkan murid sudah keluar dari ruang kelas. Bu Nurul, kenapa berdiri di depan pintu? Ada apakah? Eh, iya, nggak apa-apa, Pak. Eee, ada waktu luang nggak ya? Wah, ada sih. Ada apa nih Bu Nurul berbicara sama saya? Ada hal yang sangat pentingkah? Kebetulan saya kosong saat ini. Boleh jika ada yang mau dibicara, mari kita silakan duduk, Bu. Terima kasih Pak Endo sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Iya, Pak, saya mau melakukan yang akhir-akhir ini mengganjal dan pikiran saya, Pak. Wah, sepertinya serius tentang apa? Coba apa nih? Nah, eee, ya, ini saya dan seperti menghadapi murid di kelas 8 di terutama. Masa di beberapa sebagian Pak dari Pak dari berkali tugas-tugas tugas-tugas gitu Pak. Pak. Oh begitu. Jadi seperti itu ya Mas. Terus lalu apa yang Bu Nurul harapkan dari pacar kita saat ini? Ya, saya mengharapkan atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid nih terutama kelas 8B dalam mengerjakan tugas individunya, Pak. Oh iya iya iya. Sepertinya Bu Nurul sedang tidak enak badan ya. Oh, mudah-mudahan cepat Iya, sehat Pak, ya. saya sedang flu nih. Iya Pak, saya sedang Amin, flu. makasih Pak Iya, Wendo. siap. Nah, kita lanjutkan. Masih ada lagi yang Ibu harapkan? Eh, ya saya berharap sih ya dan maunya saya nih Pak, murid-murid itu punya rasa tanggung jawab gitu ya dan, Iya, gimana ya, punya rasa apa ya, punya sikap disiplin gitu dalam mengerjakan tugas-tugas nih Pak. Apalagi ini kan sudah menjelang ASS ya Pak ya, asesmen akhir semester gitu yang betul betul. di mana kita sudah harus Iya, merekap nilai dan sebagainya. Sedangkan ini di kelas 8B ini masih betul. sebagian siswa yang mengumpulkan tugas. Tugas. Iya iya, waduh itu harus benar-benar jadi pemikiran kita bersama, bukan hanya Bu Nurul aja ya. Lalu apa yang Bu Nurul rasakan saat ini? Ya, yang saya rasakan sih capek dan Ya, kesel ya, Pak. rasakan sih capek dan iya sih, capek dan kesal itu badan lagi enak lagi. Aduh, mudah-mudahan kita diberi apa kewarasan di mana-mana anak ini ya. Terus Amin. menurut Bu Nurul ya, menurut Bu Nurul, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam mengerjakan penugasan dari Ibu tersebut? Seperti apa? Eee, apa karena saya memberikan tugas yang sama ya, Pak, untuk semua Sama murid? ya Pak untuk Ketika aktivitas di kelas memang sih mereka terlihat aktif mengikuti metode-metode saya kebetulan menggunakan metode pembelajaran itu tim game turnamen gitu yang, saya wow, terapkan di wow, keren, kelas. keren, keren, Jadi memang, keren, keren ya. di metode itu membuat anak-anak tuh aktif gitu, Pak, ya. Anak tuh aktif Tapi, gitu Pak ya. saat saya berikan tugas individu dengan jenis penugasan yang sama untuk semua murid tanpa ada pilihan cara pengerjaannya, karena saya pikir ini sudah berlatih di kelompok gitu ya, Pak, ya. Tapi Ya, ternyata betul, betul. selalu begitu, hanya hanya sebagian murid saja yang mengumpulkan. Kalau ditanya, "Iya Bu, nanti nanti nanti," gitu. Apalagi ini nih dalam Iya, iya. materi saya yang terakhir ini, Materi saya menulis ini artikel. Itu Pak, aduh, hanya 50% yang mengumpulkan.
Ya, hampir 50%, berarti setengahnya Ibu ya. Oh begitu. Nah, Nah menurut menurut kira-kira nih langkah apa yang dapat Ibu harapkan agar semua anaknya antusias mengerjakan penugasan Ibu? hmm, sepertinya saya harus memberikan beberapa pilihan cara penugasan kali ya Pak ya. Yang saya amati dari aktivitas pembelajaran kan cukup dinamis ya Pak ya, dengan metode Iya, tim game turnamen itu mobilitas anak-anak memang tinggi Pak di kelas. Mereka iya. semangat gitu. Berarti, bisa jadi tipe murid 8B itu banyak yang kinestetik gitu ya Pak ya, dan Bisa audiovisual jadi. gitu. Oh, ya bisa bisa saja Bu, karena memang saya lihat dan dengar dari Bu Nursnya mau metode mobilitasnya sangat tinggi ya kan dari game tersebut. Nah, wah bagus tuh Bu Nurul sudah melakukan pengamatan yang tepat dan sudah menggunakan metode pembelajaran yang bagus. Tetapi apakah semua murid sudah terakomodir kebutuhannya, Bun? Maksud Bapak dengan menerapkan penugasan yang sama untuk semua murid, sepertinya saya belum mengakomodir semua kebutuhan murid begitu Pak? Iya, iya, coba Hmm, seperti itu. ya, saya mengerti sekarang. Hal itu sepertinya yang membuat akhirnya mereka tidak mengerjakan tugas saya mungkin ya, Pak, ya? Bisa jadi seperti itu. Nah, saya berpikir apa rencana Ibu selanjutnya nih? Hmm, eee, terima kasih, Pak. Jadi Pak Windu membantu saya juga jadi untuk berpikir ya, Pak, ya. Apa Sama-sama, rencana Bu. saya selanjutnya, mungkin pertama saya akan merancang modul ajar secara detail, di mana, saya akan merancang, saya akan mengakomodir gaya belajar murid di kelas 8B. Kemudian yang kedua, Wih, keren. saya akan memfasilitasi beberapa pilihan cara penyelesaian tugas, sehingga mereka dapat memilih yang sesuai dengan tipe mereka. Kemudian yang ketiga, saya akan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas nih, setiap pertemuan pembelajaran atau setiap ada penugasan. Dan yang terakhir, mungkin saya akan lebih banyak berdiskusi dengan teman atau rekan sejawat sesama guru bahasa Indonesia gitu ya Pak ya? Iya bisa Bu, benar. Kita jangan pusing sendiri, tapi kita harus berbagi. Siapa tahu kita bisa ada pendukung teman-teman kita kan, ya kan? Nah Bu, jika boleh tahu yang Ibu sebutkan contoh penugasan yang Ibu berikan seperti apa sih? Contoh nih Pak ya, contoh pada materi saya yang sekarang nih yang terakhir yaitu, Ya, menulis artikel ilmiah. Nah, yang sudah saya lakukan kemarin, yang anak-anak nggak mengerjakan itu saya buat, semua produknya itu adalah sama, sebuah tulisan gitu ya, dari tema oh yang seperti saya itu. tentukan juga gitu Pak. Oh seperti itu. Menurut Bu Mhm. Nurul, adakah cara lain yang dapat dilakukan anak dalam mengerjakan tugas tersebut selain apa yang disebutkan Bu Nurul tadi? Ya dari hasil saya diskusi dengan Pak Wendo, saya jadi berpikir nih Pak, saya jadi Iya. punya ide untuk pertama nih saya akan menyediakan beberapa pilihan tema yang nantinya anak saya minta untuk memilih. Mungkin memilihnya bisa dengan cara diundi atau dengan cara aplikasi memilih sendiri gitu ya, Pak, ya. Jadi ada rasa Oh bisa keadilan itu, juga ya di sana. betul. Kemudian, Hmm. sehingga dengan memilih sendiri temanya mereka punya rasa tanggung jawab, terhadap pilihannya itu. Kemudian kedua, saya akan menyediakan, media gambar nih, Pak, untuk pengganti tema secara tulisan. Jadi Oh cakep tuh. dari gambar itu saya minta anak untuk, menuangkannya dalam bentuk tulisan. Karena memang di kelas 8B itu ada anak yang membacanya itu masih ada yang kurang lancar, Pak, Oh gitu. begitu. Ya, ya, ya. Iya, jadi mungkin Pak dengan gambar ya. Benar, benar, Kemudian benar karena
Yang ketiga, maaf Pak ya Pak, saya batuk. Iya, tidak apa-apa. Silakan, Bu. Yang ketiga, saya akan memberikan beberapa pilihan juga cara pengumpulan tugasnya. Misalnya anak yang memang sudah lancar menulis, ya silahkan dalam bentuk tulisan. Tulisannya pun saya tidak tentukan harus tulisan ketikan atau tangan. Jadi yang memang dia lebih comfort dengan ketikan, ya silahkan diketikan. Misalkan dia sudah mahir di menggunakan PowerPoint atau Canva, ya silahkan. Mau tulisan tangan pun tidak apa-apa. Kemudian Oh, untuk anak yang masih amazing. tadi belum lancar, iya ternyata saya deteksi masih ada satu anak nih yang belum lancar nulis, sudah bisa nulis tapi sebetulnya dia masih kadang huruf ada yang terbalik-terbalik gitu Pak. Iya, Saya sediakan seperti pakai itu. media dan saya berikan pilihan untuk dia menjelaskannya itu tidak dalam bentuk tulisan tapi dalam bentuk lisan gitu Pak. Dengan audio gitu Jadi Pak. benar-benar mantap itu, udah pendekatan dengan diferensiasi. Mantap sekali, Bu. Ah, keren sekali rencana Bu Nurul. Saya sangat setuju. Saya yakin rencana Bu Nurul tadi akan berhasil deh. Beneran. Amin amin amin. Terima kasih Pak Wendo. Keren. Lalu apa komitmen Bu Nurul terhadap rencana bagus tadi tuh? Insya Allah saya akan berkomitmen untuk selalu membuat modul ajar yang mengasihkan, kemudian menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid dapat ya menjalankan merdeka belajarnya gitu ya Pak ya. Dan saya bisa membuat murid-murid saya itu apa ya, senang gitu dalam mengeksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan sehingga tidak seperti yang kemarin-kemarin, jadi ayo tugas selalu diingatkan, jadi kesannya ada unsur paksaan gitu ya, Pak, ya. Kemudian saya akan juga, menyerahkan beberapa pilihan kepada mereka sehingga mereka bisa menentukan yang sesuai dengan pilihannya dan gaya belajarnya sehingga mereka punya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pilihannya itu. Dan Bagus. saya akan konsisten juga nih dalam membuat kesepakatan kelas sehingga ketika ada anak yang melanggar itu, saya akan kembalikan lagi kepada kesepakatan kelas itu. Kurang lebih itu Pak komitmen saya Pak. Wah, udah seperti bagus sekali. Jadi amazing lah menurut saya. Eh, dan itu saya akan dukung penuh. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bu Nurul sendiri. Tetap semangat ya Bu Nurul. Lakukan seperti itu, jangan berpikir apa namanya berpikir yang negatif, mending positif demi Iya, anak-anak kita yang kita ajarkan. Begitu Bu. iya Pak. Terima Terima kasih banget nih kasih, Pak Wendo terima atas kasih banget. waktunya untuk sharing kita pada siang hari ini. Semoga kita bisa menjadi guru yang dirindukan, guru yang dapat menuntun anak Amin, murid sesuai dengan kodratnya amin. dan Betul, 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 kita betul. bisa mewujudkan merdeka belajar dan untuk kita sendiri merdeka mengajar gitu ya Pak Wendo ya? Betul, betul sekali itu yang diharapkan oleh kementerian ya terhadap guru-guru Iya, yang pada saat iya, ini. Keren banget, keren. iya. Lanjut Bu Alhamdulillah nih Nurul. Pak, dari obrolan ini kok saya jadi terbuka juga dengan ide-ide itu ya Pak ya? Iya, akhirnya bertemu sendiri kan dari ibu sendiri akhirnya ya Iya Pak, curhat aduh. itu saya juga belajar dari Bu lah jadinya sukses ya Bu. Iya, amin amin. Terima kasih Pak Wendo Amin, ya amin. Terima untuk kasih waktunya. Maaf nih udah ganggu. Ibu Nurul. Tidak, tidak, tidak. Saya senang kok. Permisi Pak. Silakan lanjutkan Siap. aktivitas ya Pak. Saya juga mau kembali ke ruang Oke. guru. Siap.